Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Arum Lukita, NPM 202201074. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai discharge planning gangguan sistem kardiovaskular. Sebelumnya ini merupakan anggota dari kelompok 5. Coronary Artery Disease atau CID atau disebut juga penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit yang disebabkan oleh aterosklerosis pada arteri koroner yang membatasi aliran darah ke jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi di mana arteri koronari menyempit mengakibatkan adanya akumulasi lipid ekstrasel, pembentukan sel busa yang akhirnya dapat menimbulkan penebalan dan kekakuan pada pembuluh darah arteri. Aterosklerosis merupakan proses yang berkembang perlahan-lahan dari waktu ke waktu, biasanya dimulai pada masa remaja dan memburuk selama beberapa dekade. Jika penyempitan pembuluh darah semakin parah, maka dapat menimbulkan serangan jantung. Menurut Sari et al. 2010, bentuk klinis dari CAD dibagi menjadi dua, yaitu chronic coronary syndrome yang meliputi stable angina dan stable ischemic heart disease, dan acute coronary syndrome yang meliputi unstable angina, MI atau myocardial infarction, dan sudden cardiac death atau coronary artery disease atau CAD atau disebut juga penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit yang disebabkan oleh aterosklerosis pada arteri koroner yang membatasi aliran darah ke jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi di mana arteri koronaria menyempit diakibatkan adanya akumulasi lipid eksternal, pembentukan sel busa yang akhirnya dapat menimbulkan penebalan dan kekakuan pada pembuluh darah arteri. Aterosklerosis merupakan proses yang berkembang perlahan-lahan dari waktu ke waktu, biasanya dimulai pada masa remaja dan memburuk selama beberapa dekade. Jika penyempitan pembuluh darah semakin parah, maka dapat menimbulkan serangan jantung. Bentuk klinis dari CAD dibagi menjadi dua, yaitu chronic coronary syndrome yang meliputi stable angina dan stable ischemic heart disease, dan acute coronary syndrome yang meliputi unstable angina, MI atau myocardial infarction, dan sudden cardiac death atau World Health Organization atau WHO telah melaporkan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama dan penyumbang tersering kematian dunia sampai saat ini setiap tahunnya. Coronary Artery Disease atau CAD telah membuat sekitar 7 juta orang meninggal dunia dan akan terus meningkat hingga tahun 2020 mendatang. Menurut WHO, pada tahun 2004, penyakit kardiovaskular menempati urutan pertama dari 10 penyakit penyebab kematian di seluruh dunia. Pada tahun 2005 telah dilaporkan sebanyak 17,5 juta kematian dari seluruh kematian di dunia. CAD penyumbang kematian sebanyak 7,6 juta. CAD dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi jenis kelamin, usia, dislipidemia, hipertensi, merokok, dan diabetes mellitus, sehingga diperlukan suatu sistem penilaian atau sebuah scoring multivariabel resiko pada individu untuk dapat memprediksikan kejadian CAD atau penyakit jantung koroner. Dengan sistem penilaian tersebut dapat mencegah faktor-faktor resiko tersebut agar tidak berkembang menjadi penyakit kardiovaskular yang mematikan, misalnya dengan menggunakan Framingham Risk Score yang saat ini telah sering digunakan sebagai penilaian prediksi peluang terkena penyakit jantung yang telah divalidasi di Amerika Serikat. Baik, konsen akan kebahas nanti, itu ada introduction, method, result, analysis, discussion, dan kesimpulan. Introduction.
Coronary artery disease atau CAD merupakan salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Hasil survei World Health Organization atau WHO pada 2002, umur 15-59 tahun menjadi prevalensi kematian karena CAD sebanyak 1.332.000 jiwa. Umur di atas 60 tahun terjadi prevalensi kematian sebanyak 5.825.000 jiwa di seluruh dunia, di mana lebih dari 7.000 juta orang meninggal akibat penyakit jantung koroner pada tahun 2002 dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 23,3 juta pada tahun 2030. Di Indonesia, penyakit jantung koroner juga menempati urutan pertama. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 telah mencatat bahwa estimasi penyakit jantung koroner atau coronary artery disease atau CAD pada umur kurang lebih 15 tahun berdasarkan diagnosa dokter sebanyak 26.650.340.000 orang atau sebesar 1,07% dari jumlah penduduk pada tahun 2013 yang mencapai 247.103.000 jiwa, menurut Litbangkes Kemenkes tahun 2014. CAD dapat dideteksi dengan pemeriksaan diagnostik non-invasif atau pemeriksaan invasif. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan berbagai alat, mulai alat sederhana seperti EKG dan treadmill sampai alat yang canggih yaitu MSCT. Pemeriksaan secara invasif yang dilakukan adalah angiografi koroner. Angiografi koroner merupakan tindakan yang paling sering dan akurat untuk melihat penyempitan pada pembuluh darah koroner. Angiografi koroner sangat membantu menentukan diagnosis serta manajemen terapi kardiovaskuler selanjutnya. Saat ini angiografi koroner menjadi salah satu prosedur invasif yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia dalam manajemen terapi kardiovaskuler, sehingga tidak heran jika angiografi koroner merupakan standar emas dari penegakan diagnosa penyakit koroner. Meskipun adanya kemajuan dalam pemeriksaan diagnostik lainnya, angiokoroner memang telah menjadi primadona. Sebagai contoh, di Amerika pada tahun 2000 terdapat kurang lebih 1.318.000 prosedur kateterisasi jantung untuk kepentingan diagnostik. Di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta atau RSJPDHK, sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional pelayanan jantung, tindakan diagnostik angiografi koroner terus mengalami peningkatan dan tahun 2017 tercatat 4.327 tindakan. Sementara di Sumatera Utara, di RSUPH Anam Malik Medan berdasarkan penelitian pada tahun 2013, didapatkan bahwa jumlah pasien menjalani tindakan diagnosis angiografi koroner pada tahun 2013 sebanyak 378 orang pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecemasan pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnosis angiografi koroner sebelum penerapan discharge planning. Untuk mengetahui kecemasan pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnosis angiografi koroner, sudah penerapan discharge planning, serta untuk mengetahui perbedaan kecemasan pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnosis angiografi koroner sebelum dan sesudah penerapan discharge planning yang dilaksanakan di instalasi rawat jalan Poli Jatuh RS Universitas Sumatera Utara Medan. Yang kedua, metode. Penelitian ini merupakan jenis kuasi eksperimental dengan one group pre-test post-test design. Desain pada penelitian ini adalah penelitian melakukan satu kali pengukuran kecemasan pasien di depan atau pre-test sebelum adanya perlakuan atau intervensi, yaitu penerapan discharge planning terkait rencana tindakan angiografi koroner, dan setelah penerapan discharge planning dilakukan lagi pengukuran kecemasan pasien atau post-test. Kondisi awal diamati
yang berguna untuk mengevaluasi ada tidaknya perubahan sesudah perlakuan atau intervensi dengan membandingkan hasil pengamatan sebelum perlakuan atau intervensi. Penelitian ini dilaksanakan di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien CAD di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan pada bulan Juni hingga Agustus 2020 yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner. Pada penelitian ini, penentuan besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan statistik power analysis. Besarnya jumlah sampel didapatkan berdasarkan table sample size. Dari table sample size didapatkan untuk tes beda 2 main dengan menentukan equal power 0,70 dan taraf signifikan 0,05 serta estimasi efek size 0,8, maka didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 orang responden. Berikutnya result. Yang pertama, kecemasan sebelum penerapan discharge planning atau pretest. Hasil analisis penelitian diperoleh bahwa kecemasan pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner sebelum penerapan discharge planning tentang tindakan angiografi koroner di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan pada tanggal 8 Juni sampai 7 Agustus 2020 menunjukkan mayoritas pasien cemas berat sebanyak 75%. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Guhana Simanjuntak pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pasien yang akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner di RSUP. Kecemasan sebelum prosedur angiografi koroner pada pasien dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga hal ini akan menyebabkan penundaan dilakukan tindakan. Apabila tetap dilakukan tindakan yaitu angiografi koroner, maka akan mengakibatkan penyulit terutama dalam menghentikan perdarahan dan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun penyebab yang dapat memicu munculnya ketakutan serta kecemasan pada pasien dalam menghadapi setiap tindakan medis seperti angiografi koroner. Salah satunya yaitu adanya informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman orang lain atau cerita tentang prosedur yang sebelum tentu kebenarannya yang akan membuat kecemasan seseorang semakin meningkat. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya informasi yang didapat terkait prosedur angiografi koroner yaitu waktu yang dimiliki petugas kesehatan terbatas karena terdapat tugas perawatan lainnya yang juga harus dilaksanakan, serta waktu yang tidak tepat karena penyampaiannya dilakukan sekaligus dengan pemberian tindakan medis lainnya. Yang kedua, kecemasan sesudah penerapan discharge planning atau post-test. Hasil analitik penelitian diperoleh bahwa kecemasan pada pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner sudah penerapan discharge planning tentang tindakan angiografi koroner di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan pada tanggal 8 Juni sampai 7 Agustus 2020, mayoritas cemas ringan didapatkan 34,4%. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pendidikan kesehatan terbukti dapat menurunkan kecemasan pada pasien. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian dilakukan terkait dengan pendidikan kecemasan yang diberikan pada pasien untuk mengurangi kecemasan pasien saat akan menjalani prosedur invasif. Berikutnya analisis. Hasil analisis penelitian diperoleh bahwa kecemasan pasien koroner arteri disease yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner sebelum penerapan discharge planning tentang tindakan angiografi koroner di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan pada tanggal 8 Juni hingga 7 Agustus 2020 menunjukkan mayoritas pasiennya cemas berat. Kecemasan sebelum prosedur angiografi koroner pada pasien dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga hal ini akan menyebabkan penundaan dilakukan tindakan.
Apabila tetap dilakukan tindakan yaitu angiografi koroner, maka akan mengakibatkan penyulit, terutama dalam menghentikan pendarahan. Ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti yang diketahui bahwa pasien yang akan menjalani angiografi koroner adalah pasien dengan keadaan aterosklerosis, yaitu terdapat sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Maka jika terjadi peningkatan tekanan darah akan membuat jantung bekerja lebih keras dalam menjalankan fungsinya. Adapun penyebab yang dapat memicu munculnya ketakutan serta kecemasan pada pasien dalam menghadapi setiap tindakan medis seperti angiografi koroner, salah satunya yaitu adanya informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman orang lain atau cerita tentang prosedur yang belum tentu kebenarannya akan membuat kecemasan seseorang makin meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh ANTE pada tahun 2016 dengan menggunakan rancangan pre- and post-test control group pada 26 responden, 13 responden intervensi dan 13 responden kontrol. Didapatkan hasil penelitian terdapat perbedaan nilai rata-rata kecemasan responden pre-operasi ortopedi pada kelompok intervensi sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan pre-operasi dengan p-value 0,000 atau P kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Kurniawan dan Armiati pada tahun 2013 dengan menggunakan rancangan one group pretest post-test pada 14 responden. Didapatkan hasil penelitian terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara tingkat kecemasan sebelum dan setelah diberikan penelitian kesehatan pada preoperasi hernia crotalis dengan p-value 0,00 kurang alfa 0,05. Perawat yang memiliki peran sebagai seorang edukator tentunya sangat diperlukan dalam hal ini. Perawat dapat menjalankan peran tersebut sebagai pemberi pelayanan untuk memberikan intervensi yang dapat menunjukkan kecemasan dengan cara memberikan pendidikan kesehatan sebelum tindakan dilakukan. Pendidikan kesehatan ini tentunya akan lebih efektif dan optimal apabila menggunakan media, baik itu broker maupun media lainnya seperti audio visual. Penggunaan media tersebut tentunya harus mencakup semua informasi yang jelas mengenai penyakit jantung yang diderita serta gambaran tindakan yang akan dijalani oleh responden. Tentunya akan dapat memberikan pemahaman serta gambaran lebih luas terhadap responden yang akan mendapatkan tindakan kateterisasi jantung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alana tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan kesehatan telah diidentifikasikan sebagai solusi untuk mengurangi kecemasan preoperasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan preoperasi efektif dalam mengurangi kecemasan pada pasien yang dijadwalkan untuk berbagai prosedur bedah. Discussion. Hasil analisis penelitian diperoleh bahwa kecemasan pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner sebelum penerapan discharge planning tentang tindakan angiografi koroner di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Medan pada tanggal 8 Juni hingga 7 Agustus 2020 menunjukkan mayoritas pasiennya cemas berat sebanyak 75%. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gohana Simanjuntak pada 2014, menunjukkan bahwa pasien yang akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner di RSUP, kecemasan sebelum prosedur angiografi koroner pada pasien dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga hal ini akan menyebabkan penundaan dilakukan tindakan. Apabila tetap dilakukan tindakan yaitu angiografi koroner, maka akan mengakibatkan penyulut, terutama dalam menghentikan perdarahan, dan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Menurut Kurniawan, Armiati, dan Astuti pada tahun 2013 dan Sawitri tahun 2008, kecemasan juga dapat mengganggu proses persiapan tindakan angiografi koroner. Respon fisiologis yang akan berlebihan cenderung menyulitkan dan mempengaruhi proses tindakan. Planning atau proses hasil analisis penelitian diperoleh bahwa kecemasan pasien CAD yang direncanakan akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner sudah penerapan discharge planning
tentang tindakan angiografi koroner di instalasi rawat jalan poli jantung Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara Medan pada tanggal 8 Juni hingga 7 Agustus 2020, mayoritas cemas ringan sebanyak 34,4%. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Simanjuntak pada tahun 2014, menunjukkan bahwa kecepatan pasien akan menjalani tindakan diagnostik angiografi koroner di RSUPH Adam Malik Medan setelah mendapatkan pendidikan kesehatan berada pada cemas ringan sebanyak 65,1%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kecemasan pasien setelah pemberian pendidikan kesehatan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pendidikan kesehatan terbukti dapat menurunkan kecemasan pada pasien. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk mengurangi kecemasan pasien saat akan menjalani prosedur invasif. Di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diono, Herminto, dan Pertiwi pada tahun 2014 pada 15 pasien prabedah. Dari hasil penelitiannya dibuktikan terjadi penurunan nilai kecemasan pasien prabedah setelah diberikan pendidikan kesehatan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Kit Chen and Cheung pada tahun 2013 pada 62 pasien yang akan menjalani prosedur kateterisasi jantung di Hong Kong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan pada kelompok intervensi yang mendapatkan pendidikan kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak. Dapat diambil kesimpulannya yaitu bahwa salah satu penyebab utama dan pertama kematian di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia juga menempati urutan pertama. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 telah mencatat bahwa estimasi penyakit jantung koroner atau PJK atau coronary artery disease atau CAD pada umur kurang lebih 15 tahun berdasarkan diagnosa dokter sebanyak 2.653.340 orang atau sebesar 1,07% dari jumlah penduduk pada tahun 2013 yang mencapai 247.103.000 jiwa di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional pelayanan jantung, tindakan diagnostik angiografi koroner terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 4.327 tindakan kecemasan sebelumnya prosedur angiografi koroner pada pasien dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga hal ini akan menyebabkan penundaan dilakukan tindakan. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, jika ada pertanyaan, maka dapat dituliskan di kolom komentar. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.